Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Isana. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat video di YouTube channel ini, welcome. Hari ini aku akan membahas tentang hal-hal yang penting untuk kalian perjuangkan supaya pacaran kalian tidak di luar batas atau pacaran kalian tidak aneh-aneh. Kenapa aku mau membahas ini? Karena beberapa waktu lalu itu aku sempat menonton sebuah podcast, dan itu tentang dua garis biru, cerita dua garis biru. Nah, ternyata tuh selain melihat podcast itu, aku juga notice ada loh anak-anak muda sekarang yang memang udah hamil duluan, dan itu sangat menyedihkan bagiku. Karena ya aku pengennya anak-anak muda sekarang itu menjalani relasi yang sehat, dan kalian bisa tetap berelasi tapi dengan penuh kekudusan. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin teman-teman. Tapi ada 4 hal yang butuh kalian notice, atau 4 hal yang butuh kalian benar-benar pahami supaya pacaran kalian tetap kudus dan baik. Tips yang pertama adalah jangan ada niat pada saat kalian berpacaran untuk melakukan hal-hal yang di luar dari batas kewajaran. Nah, niat ini benar-benar, kalau dari awal kalian tuh sudah punya pikiran bahwa bisalah dicoba dengan pacarku, waduh itu benar-benar salah banget. Kalau pacar kalian punya keinginan seperti itu, menurutku lebih baik ya sudah selesai di situ. Karena ya memang mesti ada keinginan kuat dari dua belah pihak ini supaya ya jangan ada niat untuk mencoba-coba. Oh, pegang-pegang aja, nggak bisa teman-teman. Harus ada batasan yang jelas bahwa nggak bisa. Tubuhku ini berharga dan aku hanya mau disentuh setelah diberkati, ya. Jadi kalian harus punya batasan yang jelas, baik itu cewek ataupun cowok. Jangan ada niat untuk mencoba-coba. Jangan, benar-benar jangan ya teman-teman. Yang kedua, ini yang paling penting sekali, sangat-sangat penting adalah tempat pacaran. Tempat pacaran itu akan sangat menentukan kalian berbuat apa di saat kalian berpacaran. Jadi kalau tempatnya rame ya nggak mungkin lah kalian sampai aneh-aneh kayak gitu ya. Tapi kalau tempatnya sepi, nah itulah kesempatannya. Jadi teman-teman, tolong kalau kalian mau jalan berdua sama pacar atau sama teman dekat, kalau bisa ya di tempat-tempat yang memang rame aja. Kalau memang kalian budgetnya terbatas, nggak bisa ke kafe atau nggak bisa nongkrong di mall, karena ya kalau ke tempat-tempat seperti itu pasti kan ada pengeluaran lebih ya. Saranku kalian bisa main ke tempat kakak rohani kalian. Dulu aku dan dulu kan masih pacar ya, sekarang udah suami. Dulu aku dan suamiku waktu masih pacaran itu, kami karena memang masih mahasiswa dan budgetnya terbatas, kami itu kalau mau diskusi atau pokoknya mau ketemuan gitu, yang amannya di tempat kakak KTB ku kan sudah menikah waktu itu, jadi dia punya rumah dan kami biasa di situ kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi tempat itu sangat penting. Kalau walaupun kita nggak punya niat, tapi kalau kita ada di tempat yang memang dikondisikan dan kita hanya berdua aja, aduh, niat itu bisa muncul kapan saja teman-teman. Jadi benar-benar jangan main-main, jangan pacaran di tempat-tempat yang hanya kalian berdua aja kayak gitu dan tertutup. Kalau tertutup itu juga kayaknya harus dihindari ya. Ada satu video beberapa waktu lalu tuh aku sempat dengar, dan yang berbicara di video itu mengatakan untuk menghindari dia jatuh dalam dosa seksual dengan pasangannya, dengan pacarnya, dia berupaya kalau misalnya ketemuan gitu di suatu ruangan, pasti hordennya terbuka, jadi jendela itu terbuka, duduknya tuh nggak dempetan gini tapi berhadapan, lalu juga tidak rebahan bareng kan. Penting untuk kalian tahu bahwa tempat itu sangat menentukan loh, sangat menentukan, jadi benar-benar hati-hatilah. Oke teman-teman, tips yang ketiga dari aku adalah bicarakan tentang batasan. Ya bicara aja terbuka tentang nyamannya begini, tidak nyamannya begini, dan itu benar-benar clear.
clear. Misalnya, oh aku nggak suka kalau kamu sentuh iniku, atau bahuku, atau kepalaku, atau aku nggak suka kamu pegang pinggangku, atau aku nggak suka tanganmu ada di paha, dan sebagainya. Karena semua ini eh, masih pacaran ya teman-teman, bukan kalian sudah menikah atau seperti apa. Jadi saranku benar-benar clear, bicarakan dengan clear, dan jangan ragu-ragu. Karena terutama cewek ya, pada saat kalian diam saja, pada saat cowok menyentuh bagian tertentu tubuh kalian, bisa diasumsikan bahwa kalian setuju. Walaupun kalian tidak mengatakan, oh boleh. Tapi kalau kalian diam saja dan tidak menolak, bisa diartikan bahwa kalian setuju. Kayak gitu. Nah teman-teman, jadi aku sangat berharap kalian berbicara dengan sangat clear dan terbuka tentang batasan-batasan hal apa saja yang boleh disentuh atau hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tips nomor 4 dari aku adalah komunitas itu penting teman-teman, sangat-sangat penting. Jadi dulu waktu masih di mahasiswa, aku merasakan bahwa dengan memiliki komunitas yang tepat, itu sangat bisa mendukung relasiku ini berjalan dengan baik dan tepat. Contohnya seperti apa? Pada saat aku melihat kakak seniorku, mereka menjalani relasi yang baik dengan pacarnya mereka, langsung aku tuh tahu, oh kayaknya aku nanti kalau mau berelasi kayak seperti itu deh. Mereka itu relasinya sehat, terus pacarannya nggak hanya berduaan aja kemana-mana, tapi benar-benar pacaran itu ya mereka memang memiliki relasi yang khusus, tapi tidak selalu berduaan saja. Misalnya ke mall itu nggak hanya berduaan saja, mereka berjalan dengan teman-temannya yang lain, jadi tidak eksklusif gitu loh teman-teman. Itu contohnya. Jadi penting untuk memiliki komunitas, karena komunitas itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalin relasi. Model relasi kita tuh sangat dipengaruhi oleh komunitas. Dan juga kadang itu kalau kita lihat di buku atau lihat di internet, kayaknya itu gambaran di jauh sana deh. Tapi dengan memiliki komunitas yang mana orang-orang di dalamnya menerapkan relasi yang sehat, itu juga menyemangati kita untuk berjuang supaya relasi kita itu sehat. Nah, aku punya satu pengalaman. Jadi dulu ada seniorku ya, yang dia itu mengajari gini. Kalau misalnya kamu jalan sama pacarmu, kalau bisa jangan hanya kalian berdua aja. Maksudnya misalnya jalan berdua gini ya, tapi ada dengan orang lain kayak gitu loh. Nah, jangan hanya kalian berduaan aja, seakan-akan yang lain itu obat nyamuk atau ngontrak kayak gitu. Dunia itu hanya milik berdua. Tapi usahakan pada saat kalian jalan berdua, berbaurlah dengan orang lain. Ya, jadi biar supaya orang lain itu merasa nyaman dengan relasi kalian kayak gitu. Jangan sampai orang lain itu merasa seperti pengganggu atau obat nyamuk dalam relasi kalian. Kalau sudah seperti itu sangat-sangat tidak sehat. Memang benar, butuh waktu berdua untuk berdiskusi, untuk cerita atau sharing heart to heart, itu penting sekali. Tapi kalian bisa melakukannya di banyak kesempatan yang lain. Tapi kalau sedang ada kesempatan jalan bareng sama teman-teman yang lain, usahakan supaya bisa berbaur dengan yang lain. Itu kalau ke mall misalnya, atau ke jalan kemana, atau liburan bareng sama teman-teman yang lain, atau di pesta gitu loh. Pada saat ketemu teman yang lain, ya udah berbaurlah, jangan jadi pasangan yang eksklusif. Seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya di luar dari tips, tapi aku berharap teman-teman yang sedang menjalani relasi dimanapun kalian berada bisa berelasi dengan sehat. Dan kalau kalian merasa bahwa pasangan kalian kok kayaknya dia itu ada niat untuk mengarahkan saya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dulu pada saat pacaran, aku menyarankan untuk kalian benar-benar memikirkan dengan serius relasi kalian dengan pacar kalian jika dia melakukan atau mengarahkan kalian melakukan hal-hal tertentu yang memang belum sepantasnya untuk dilakukan. Kenapa? Karena masa depan kalian itu masih panjang begitu loh. Jadi coba pikirkan dengan serius, doakan dengan serius, dan jika memungkinkan kalian bisa terbuka dengan orang lain untuk menceritakan bahwa kok pacarku ini kayak
terus-menerus menyentuh aku sehingga seperti memunculkan keinginan yang lebih pada saat bertemu dengan dia, itu benar-benar kalian harus notice. Kalian yang paling notice, paling tahu, dan belajar jujur. Kenapa teman-teman? Karena kalau pada saat kalian sudah mencoba melakukan hubungan seks sebelum menikah atau pada saat masih pacaran, kalian akan merasa ketergantungan. Kalian akan merasa bahwa, wow, enak ya, aku pengen coba lagi ah. Oke, dan kita nggak akan pernah tahu dampaknya seperti apa. Banyak dampaknya. Selain itu adalah dosa dan kekejian di mata Tuhan, tapi dampaknya bisa kehamilan, dampaknya bisa penyakit menular seksual, dan dampaknya juga dari sisi psikologis, traumatis, dan begitu banyak dampak yang lain, teman-teman. Jadi saranku, kalau kalian berada dalam relasi yang sebenarnya tidak terlalu sehat dalam hal seperti itu, kalian bisa mencari pertolongan. Oke teman-teman, itu aja. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa DM di Instagram yang akan aku taruh di description box. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya. Dadah.